28 September 2022, tiba-tiba publik terhenyak dengan laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan pedangdut Lesti Kejora terhadap suaminya Rizky Bilar. Sejak kabar itu mencuat, ratusan juru warta langsung menyerbu kediaman Lesti Bilar di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, tempat yang menjadi saksi bisu dugaan kekerasan Bilar pada sang istri. Dalam serentak, kabar KDRT Bilar jadi trending topik, nyaris di semua platform pemberitaan. Belakangan terkuak jika laporan KDRT itu diinisiasi ayah kandung Lesti Kejora, Endang Mulyana, yang disebut-sebut kebetulan berada di tempat kejadian perkara saat cekcok hebat terjadi antara anak dan menantunya. Sejak insiden cekcok hebat yang berujung pada dugaan kekerasan fisik itu, kabarnya Endang langsung mengajak pengacara keluarganya Sandi Arifin untuk melaporkan menantunya. Bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami korban atau pelapor. Emosi daripada terlapor, saudara Muhammad Rizky, kemudian melakukan kekerasan fisik. Dan pada saat Dede Lesti bikin laporan, saya juga mengetahui dan saya juga datang lihat ke sana. Nah, besoknya juga pada saat siang sampai sore itu saya juga menghubungi Mas Bilar. 2 hari berselang tepat Jumat 30 September, pasca laporan dan pemeriksaan KDRT terhadap Lesti digelar, pedangdut asal Cianjur, Jawa Barat ini langsung dirawat di Rumah Sakit Kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Lagi-lagi kabar Lesti dirawat pasca alami KDRT kembali viral menghiasi lini masa. Apalagi kala itu kondisi Lesti cukup mengenaskan dengan leher ditopang alat medis. Sontak kecaman demi kecaman makin deras mengarah pada Rizky Bilar yang dianggap sebagai suami sekaligus ayah yang tega menyakiti istri yang sudah berjasa mengorbitkan namanya. Sebaliknya, uluran simpati warganet dan dukungan pemberitaan pun deras membanjiri Lesti. Kemarin tuh sebenarnya Dede Lesti udah nge-spill kan gitu kan, dengan yang kondisi matanya lebam kayak gitu tuh berarti itu kan harusnya kan itu kayak tanda minta tolongnya dia gitu loh kalau dalam hubungan yang toksik gitu. Aduh, kita kayaknya untuk fansnya sendiri ya, ada yang nangis lah, ada yang aduh sedih banget. Setelah sepekan lebih pemberitaan tiada henti membuncah, tiba-tiba Lesti dan keluarga ditemani penasihat spiritualnya Ustadz Subhi Al-Buhuri pergi ke Tanah Suci. Kala itu spekulasi beredar jika Lesti dan keluarga sengaja pergi ke Tanah Suci untuk mencurahkan semua gulana sambil mencari petunjuk di tanah para nabi. Nah, kalau dari fisik kan orang beribadah masih senang gitu. Mungkin dia dia juga menahan ini sudah lama. Dan benar saja, tepat pada Rabu 12 Oktober 2022 atau 1 pekan setelah Lesti Kejora berada di Tanah Suci Mekah, diam-diam Bilar muncul di kantor Polres Metro Jakarta Selatan ditemani kuasa hukumnya. Bilar langsung menjalani pemeriksaan. Malam itu pula ia langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Coba suaranya ya, teman-teman ya. Dari Tanah Suci rupanya Lesti dilanda bimbang. Ia secara mendadak pulang lebih dulu dari Tanah Suci. Pelantun sekali seumur hidup itu pun akhirnya luluh dan kemudian mencabut laporannya hingga akhirnya Bilar dibebaskan. Lesti pun dengan terbuka memberi kesempatan untuk kali kedua pada suaminya. Sementara Endang Mulyana, mertua Bilar, hanya terdiam. Raut wajahnya kala itu seperti memendam kecewa. Saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Dan saya sebagai manusia biasa, ya proses salah apapun bisa luaskan apa.
mungkin orang tuanya masih sangat berasa banget gitu. Iya yang ngegedein, yang ini nggak pernah melakukan hal itu misalnya kepada anaknya. Kasihan banget sama ayahnya Dede, kasihan banget. Aku seperti melihat papaku sendiri gitu, aduh ya Allah gitu. Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas, secara normatif juga sudah selesai ya semuanya. Kita sudah membuat perjanjian kan, jadi insya Allah tidak terulang lagi. Ya mereka kan udah baik-baik semua, udah baik-baik. Pencabutan laporan Lesti rupanya bukan meredakan pemberitaan. Sebaliknya, kecaman justru berbalik menyerang Lesti. Publik kecewa karena Lesti mencabut laporan, padahal dukungan publik kala itu sudah bulat untuk Lesti. Tapi, meski sederas apapun cibiran hingga kecaman, bahkan datang dari kalangan selebriti, Lesti tetap kukuh pada pendiriannya untuk mempertahankan bahtera rumah tangganya. Alasannya anak saya, karena mau bagaimanapun suami saya bapak dari anak saya. Kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi. Karena Dede itu cinta mati banget sama abang. Kan namanya masih kecil, dia masih umurnya masih muda banget, rumah tangganya masih baru, masih labil. Ya, nyaris tak terbayangkan bagaimana dua sosok yang punya jutaan fans fanatik yang kerap didaulat sebagai sepasang kekasih paling bucin dan harmonis ini tiba-tiba diguncang isu KDRT yang dilaporkan orang tuanya sendiri. Perasaan tak terduga juga barangkali dirasakan Lesti dan ayahnya Endang Mulyana jika akhirnya drama KDRT ini berakhir anti klimaks. Mungkin karena kemarin tuh ledakan yang sangat dahsyat sehingga begitu ada yang wah ini harus dilaporkan ya, kemudian dia lapor. Tapi abis itu dia maunya itu baik-baik gitu, tanpa ada harus yang dipenjara walaupun pisah. Belum pernah ada pisah. Saya juga bilang kenapa dicabut misalnya. Saya pikir ya manusiawi orang berada dalam kegamangan. Bahkan merontokkan marwah dan reputasi keartisan Bilar hingga didepak dari salah satu program stasiun televisi. Pun, posisi Lesti sebagai juri yang mulai tergeser di panggung ajang pencarian bakat. Tapi meski panggung keartisannya di sebuah acara digerus, sejoli ini tetap menjadi media darling. Sisi hidupnya selalu diincar juru warta. Maka wajar jika keduanya layak dinobatkan sebagai figur Topic of the Year tahun 2022 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gospot RCTI yang telah memberikan penghargaan kepada anak saya Rizky Bilar dan istrinya Lesti Kejora sebagai Topic of the Year di Gospot Award tahun 2022. Meski derasnya hujaman kecaman, komentar miring, hingga kontroversi langkah pencabutan Lesti, pada akhirnya Lesti dan Bilar tetap kukuh dengan keyakinannya. Nokta hitam di usia pernikahan yang masih seumur jagung itu mereka mulai perbaiki. Sebab boleh jadi Lesti punya keyakinan bahwa kebahagiaan dan keutuhan keluarga kadang harus dilalui ujian penuh penderitaan. Dan menutup akhir tahun kemarin, Lesti dan Bilar terlihat bahagia dan khusyuk melaksanakan umroh bersama. Insya Allah keluarga, terus kita rencana mau belajar pendalaman ilmu agama dulu sebelum umroh. Doakan aja mudah-mudahan semuanya dibikin kelancaran. Gak ada yang bisa ngejamin akan berubah, tapi buat aku apa salahnya kita kasih kesempatan kedua, karena rumah tangga itu harus diperjuangkan.